Selamat pagi teman-teman, bersama saya Nengah. Saya Andi. Dan di video kali ini kita akan membahas yang lagi hits di masa-masa corona ini mengenai perencanaan keuangan. Nah, saya tuh sering dengar ya di financial planning ya, itu membahas tentang satu komponen namanya emergency fund. Oh nah, ya benar bro. Jadi yang namanya di salah satu komponen perencanaan keuangan bro, pasti semua membahas tentang emergency fund bro. Nah ini kan biasanya kan ada yang namanya pengeluaran rutin, pengeluaran non rutin. Ini termasuk di mana nih bro? Oke, jadi yang namanya emergency fund ini pertama kita harus tahu emergency fund itu apa sih, gitu ya bro ya. Nah emergency fund ini adalah suatu dana yang kita akan gunakan kalau terjadi sesuatu kejadian yang tidak pernah kita harapkan bro. Jadi nggak ada di agenda pengeluaran kita bro. Tiba-tiba aja, tapi harus dalam waktu singkat kita mesti menyiapkan uang ini untuk dipakai. Makanya itu namanya emergency fund. Emergency banget, nggak bisa kita rencanain. Tak terduga kali. Nggak terduga, kita berarti bilangnya. Ada dana tak terduga atau tertimpa musibah gitu ya? Betul, jadi biaya tak terduga. Sifatnya ya bener-bener by any chance bro. Jadi bisa terjadi kapanpun, dimanapun, kepada siapapun bro. Oh, nah ini apakah harus kesehatan atau bukan nih? Nah gini, yang namanya emergency fund ini dibagi menjadi dua teman-teman. Secara umum saya bagi sebagai dua gitu ya. Yang pertama adalah emergency fund non-medical. Dan yang kedua baru kita sebutnya emergency fund medical teman-teman. Tapi di video kali ini kita akan bahas tentang emergency fund non-medical dulu bro. Oh jadi kita fokus dulu ke non-medical ya? Betul. Berarti non-medical ini bukan masalah masuk ke rawat inap karena sakit atau kecelakaan patah tulang. Tapi apa nih bro? Bukan, jadi jauh nih sama yang namanya rumah sakit dulu bro. Kalau yang non-medical. Jadi nggak ada hubungan sama sakit, nggak ada hubungannya sama rumah sakit. Gitu. Tapi sifatnya juga harus mendadak bro. Pengeluaran yang tiba-tiba aja bisa terjadi pada siapapun juga. Emergency fund non-medical itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama kita gunakan kalau terjadi yang namanya income tiba-tiba hilang atau berkurang bro. Contoh, sorry ya teman-teman ya, di masa corona ini kan banyak perubahan yang namanya bisnis ekonomi juga. Betul. Nah kadang-kadang ada yang income-nya terlalu turun gitu. Beberapa bisnis mungkin berdampak sekali terhadap corona ini bro. Income-nya turun. Bahkan ada juga yang di PHK teman-teman. Jadi kan income benar-benar hilang ya. Nah ini kan sebenarnya unpredictable. Betul. Ya kan tidak terduga gitu. Tapi kita harus menyiapkan dana untuk apa? Untuk kita mencoba hal baru. Atau enggak kita mesti apply ke kerjaan baru. Tapi yang namanya biaya hidup kan tetap jalan bro. Iya kita masih ada rentangan waktu di mana kita belum ada penghasilan tapi kita udah harus spending ya. Betul. Jadi penghasilan tiba-tiba stop atau berkurang tapi biasa spending kita tetap sama bro. Betul. Untuk itu kita siapkan dana emergency fund ini atau dana darurat untuk non medical yang tipe 1. Tadi kan kita sebut ada 3 ya teman-teman ya. Itu tipe 1. Kalau lost job atau kita income-nya tiba-tiba berkurang. Hal apapun bisa terjadi anytime sama anyone gitu ya bro. Betul. Oke, yang kedua ini adalah kalau tiba-tiba kita misalkan udah tinggal di rumah atau di apartemen bro, tiba-tiba atapnya bocor atau enggak kulkasnya rusak, AC rusak dan nggak bisa dibetulin, ternyata mesti replace new AC. Saat itu juga nggak mungkin kan kepanasan bro. Tiba-tiba kalau kita tidak menyiapkan emergency fund, ya kita ambil uang dari mana? Gak mungkin dong kita nggak sehat yang namanya kita pinjam uang. Kadang-kadang pinjam uang pun walaupun bisa dengan mudah kita dapatkan, biasanya bunganya kan cukup gede teman-teman gitu ya bro. Jadinya itu dana emergency ini kita siapkan untuk hal-hal seperti itu. Ini udah yang tipe kedua nih bro. Jadi kalau ada masalah di dalam rumah atau di dalam tempat tinggal kita bro. Gitu. Yang sebenarnya tidak terduga sama sekali. Kita nggak tahu kapan AC rusak, kapan pintu kita pagarnya copot misalkan karena engselnya tahu kaku. Bisa terjadi anytime. Nah, itu tipe 2 teman-teman, emergency fund non medical. Iya, di dalam. Atau di keluarga terdekat gitu ya. Betul. Yang ketiga baru yang kita bilang non medical ini adalah yang terjadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kendaraan kita, teman-teman. Contoh mobil, kan nggak semua asuransi mobil itu menanggung. Contohnya ban lagi nggak ada hujan, nggak ada angin, pecah sendiri. Asuransi kan nggak bayar bro ganti ban kita. Gitu ya. Baut, mur, atau nggak kabel digigit tikus. Ya kan, pernah kejadian mobil gue sendiri gitu ya. Kabel gigit tikus, asuransi nggak mau ganti, tapi ganti gono gini, start engine atau apapun 5 juta hilang bro.
Kayak gitu. Itu kan jadi itu kalau kita nggak keluarin dari emergency fund dari mana? Gitu teman-teman. Jadi itulah 3 emergency fund non medical yang harus kita pertimbangkan. Berarti bro, ini sifatnya harus liquid ya berarti ya? Jadi kita harus taruh di satu tabungan terpisah bro. Jadi bukan tabungan oke. kita sehari-hari. Sebagai tips Jadi, tambahan begitu ada kecil-kecilan. kejadian, ya kita udah langsung bisa mengambil tabungan kita langsung bayarkan saat itu juga. Betul, Berarti minimal liquid ya besok udah cair. Gitu. Jadi ini uang nggak bisa tunggu lama-lama, bro. Berarti bukan dalam bentuk deposito atau Bukan yang atau enggak deposito boleh, bro, tapi yang nggak kena penalti kalau kita cairin anytime. Gitu ya, itu banyak jenis gitu ya. Nah, paling nggak 1-2 hari udah bisa cair. Ya, Jadi kita harus lakukan terpisah. Kenapa? Kalau nggak takut kepake, bro. Kalau kita nggak bisa pada tabungan sehari-hari, contohnya campur-campur kepake, tiba-tiba saat dibutuhkan pas bingung. uangnya kurang, bro. Duitnya di mana ya? Iya, itu dia. Makanya kita harus pisahkan di satu rekening yang sifatnya pertama liquid deposito boleh, tapi kalau bisa jangan yang kena penalti, bro. Mau dicairin anytime. Dan kalau bisa yang biaya administrasinya nggak ada, teman-teman. Karena kan itu akan memotong biaya emergency fund kita. Nabung, melan-melan. Setiap bulan diambilin, lagi. iya, biaya adminnya gede ternyata gitu. Jadi kita perhatiin cuma 2 itu. Satu liquid, satu biaya administrasinya kalau bisa yang 0 gitu. Atau nggak yang murah yang nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting nyaman. Gitu ya, itu. Nah, sekarang besarannya gimana, bro? Nah, ini juga cukup tricky ya, bro ya. Apakah ada tabelnya, ada rumusnya, atau udah ada cara-caranya nih? Oke, nih teman-teman, pertama kita harus cara pertama adalah kita harus menentukan seberapa besar sih emergency fund non medical yang kita perluin ya, bro ya. Nah, ini tiap orang beda-beda. Sesuai apa sih? Sesuai gaya hidupnya, teman-teman. Gitu ya. Misalkan kalau atap bocor kira-kira untuk ukuran kita berapa sih kurang lebih AC kita mau pakai yang berapa juta sih kan gitu ya. Terus mobil yang kita pakai apa sih, karena itu maintenance-nya harganya beda kan, bro. Beda AC 1 gitu. PK sama 2 PK bedanya jauh banget. Betul gitu ya. Harganya, Kalau itu pintunya satu besi apa, satu besi dari Itali misalkan, harganya juga beda maintenance-nya gitu. Jadi kita nggak bisa bilang emergency fund ini berapa yang kita perluin, bro. Tapi kita secara pribadi atau personel kita bisa menentukan nih seberapa besar gitu ya. Tapi kita akan kasih teman-teman ini satu contoh. Kalau teman-teman, menurut teman-teman emergency fund non medical ini cukup nih, siapin aja 20 juta deh untuk jaga-jaga, bro. Misalkan AC rusak apa atau sebulan nih. Nah, jadi kita akan mencoba mengajak teman-teman juga, bro, untuk menabung 20 juta ini untuk emergency fund yang akan kita selesaikan dalam waktu 1 tahun, bro. Oke. Berarti target kita teman-teman 1 tahun kita coba menyisihkan uang kita untuk emergency fund ini sebesar 20 juta ya? Iya, jadi by the time sampai 2021 bulan Mei, kita udah punya emergency fund 20 juta untuk yang non medical nih, teman-teman. Tapi ini dengan catatan kalau menurut teman-teman 20 juta itu udah cukup. Kalau nggak cukup ya mungkin teman-teman bisa modifikasi tabel kita, bro. Misalkan kayaknya butuhnya 50 juta nih. Ya udah, modifikasi aja tabel kita supaya menjadi dalam 1 tahun ini menjadi 50 juta, teman-teman. Kita akan kasih contohnya 20 juta gitu. Supaya dalam 1 tahun ini kita udah punya yang namanya emergency fund non medical nih. Seperti di perencanaan keuangan pasti ada emergency fund ya, paling nggak peace of mind udah ada nih, bro. Ada non medical emergency fund kita udah merasa nyaman ya tahun depan kalau misalnya ada ban meletus, udah langsung. Ya udahlah, kita udah punya non medical emergency fund ya. Udahlah, terpaksa mau nggak mau kita ganti, ntar kita refill lagi emergency fundnya, gitu bro. Oke ya. Jadi kita boleh kita lihat ke tabel yang kita udah siapkan buat teman-teman. Yuk kita ke tabelnya. Oke, ini sekarang kita ke tabel ya. Tabel ini kita bilangnya emergency fund non medical, teman-teman. Ini kita tulis nih di atas 20 juta dalam waktu 1 tahun, teman-teman. Tuh kan udah jelas ya. Kalau teman-teman merasa butuh 50 juta ya teman-teman boleh ganti 50 juta dalam waktu 1 tahun. Caranya gimana? Lihat di tulisan bold paling bawah, teman-teman. Ini gimana? Lakukan setiap minggu di hari yang sama, teman-teman. Jadi teman-teman pertama pilih hari dulu, bro. Yang nyaman, yang menurut teman-teman paling happy hari apa? Supaya untuk keluarin duit nih. Kalau saya pribadi Senin, bro. Jadi menabung kita adalah mengeluarkan uang. Iya, spending kita Senin. Saya Senin. Saya semangat pagi hari Senin. Oke. Jadi setiap Senin saya komitmen nabung. Gitu ya. Jadi setiap Senin sampai 1 tahun ke depan, bro. Karena kurang lebih itu 52 minggu 1 tahun. Gitu ya. Oke ya. Jadi setiap Senin ya, saya udah pilih hari Senin nih ya. Tidak perlu berurutan nih, bro. Jadi di sini ada 52 angka, bro. Bisa dilihat ya teman-teman di tabel ya. Ada 52 angka, bro. Jadi cukup coret yang sudah ditabungkan. Misalkan nih, Senin ini saya lagi happy dapat THR. Wah, saya coret lah yang 900.000 nih, saya coret.
Nah, ini kan ada 100, 200, 400. Ini nggak usah berurutan. Gak usah berurusan, Bro. Bukan week 1, apa, minggu pertama, minggu kedua, minggu Enggak. ketiga. Enggak. Bebas. Oh, oke. Bener-bener Ada duitnya bebas. berapa? Lagi cocok? Lagi cocok kantong berapa, Bro? Oke. Hari ini bos lagi baik. Kasih tambahan 500.000. Jangan dihabisin, Bro. Kita lihat tabel, ada nggak yang 500.000? Wah, ada nih, pas nih. Langsung spending. Tabung. Wah, ini bisa nih buat emergency Tabungan, fund. emergency Gitu. fund. Contoh, lagi dapat THR saya, Bro. Oh, lumayan lah. Iya. 1 bulan gaji. Ya. Saya coret aja yang paling gede. Cari nih. Waduh. Ada 900 ya, Bro. Saya lebih suka bersusah-susah dulu, Bro. Oke. Coret yang gede 900.000. Oke, nih ya, saya 900. benerin 900. Nah, berarti saya udah sisiin 900.000 ke tabungan yang tadi kita sebut, yang liquid sifatnya. Iya. Kita pindahin lah dana 900.000 hari Senin. Ya. Oke ya, Senin ini, minggu ini kita udah bebas tugas, Bro. Hmm. Kapan kita coret lagi, Bro? Senin depan. Oh, Senin depan siap-siap lagi. Siap-siap lagi. Oh, kayaknya aduh habis Cekak, foya-foya, Bro. Iya. Lupa anak libur, beli mainan terus online. Aduh, cari yang kecil deh. Wah, untung ada yang 80.000, Bro. Ya udah terpaksa deh. aman. Coret dulu 80.000, Bro. Senin minggu kedua ya, Bro. Ah, gitu. Kalau lagi turun. Oke, dan seterusnya, Bro, sampai 52 minggu ke depan, yaitu 1 tahun. Kayak game kita, ya? bener, Bro. Seru Seru banget banget, ini. seru banget, Bro. Jadi dalam 1 tahun ke depan, kita udah pasti punya 20 juta yang kita sisihkan untuk emergency fund non-medical ini, Bro. Wah, teman-teman seru banget ternyata. Kayak permainan game spending is saving ya. Spending, saving, dan kita buat fund, Bro. Karena ini buat apa? Karena yang namanya financial planning itu buat kita juga, Bro. Ya betul. Gitu. Pada saat kesusahan terjadi, musibah terjadi, kita tidak pernah tahu gitu. Pandemi datang kita juga tidak pernah tahu. Betul. Tapi namanya pengeluaran sehari-hari, kita pasti tahu berapa pengeluarannya. Betul. Dan Karena susah sudah- berkurang, Bro, biasanya. Nggak Iya, tahu betul. gampang kita sisihkan untuk berkurang. Makanya kita siapin yang namanya emergency fund non-medical ini. Oh, oke. Gitu. Jadi teman-teman udah tahu nih ya, untuk sisihin 20 juta seperti ini. Tabelnya nanti bisa di-download ya, teman-teman. It's for free. Ya. Ya teman-teman, sekian video dari kami mengenai emergency fund non-medical. Video selanjutnya kita akan membahas mengenai emergency fund medical ya, Bro ya. Dan itu Yes. pasti lebih seru. Dan kenapa kita harus membedakan antara non-medical dan medical? Iya, pasti teman-teman nanya nih, kenapa sih beda emergency fund non-medical sama medical? Gitu.